Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya masih bersemangat, semuanya tidak dirundung putus asa, tapi kita tetap bersama dengan Kristus sanggup mengatasi segala macam persoalan. Mari kita membuka acara Manna Rema hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Manna Rema hari ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap manusia membutuhkan firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan sekedar kebutuhan jasmani saja, bukan sekedar kebutuhan roti makanan saja, tapi setiap perkataan dari mulut Allah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin mengisi hati dan hidup kami dengan firman-Mu. Karena dengan demikian hidup kami boleh selaras dengan firman dan menurut kehendak daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kali ini akan membahas dengan satu topik, nilai praktis dari kedatangan Kristus. Sekali lagi, topik yang saya angkat adalah nilai praktis dari kedatangan Kristus. Apa nilai praktis dari kedatangan Kristus? Yang pertama, doktrin kedatangan Kristus adalah harapan yang menguatkan dan menyucikan, yang mendorong orang percaya untuk memiliki kehidupan yang suci. Jadi ingat baik-baik, doktrin kedatangan Kristus itu adalah harapan yang menguatkan, menyucikan, mendorong orang percaya untuk hidup suci, saudara. Saudara bisa melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2-3, Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 26 ayat 6-8, Roma 8 ayat 20-25, 1 Korintus 15 ayat 19, Galatia 5 ayat yang kelima, Titus 2 ayat 13, 2 Petrus 3 ayat 9-13. Tidak akan saya baca satu persatu, itu dicatat saja dan mungkin bisa dibaca di rumah oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian nilai praktis dari doktrin kedatangan Kristus adalah bahwa doktrin kedatangan Kristus harus diingat setiap kali orang percaya mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Setiap kali perjamuan Tuhan harus mengingat tentang kedatangan Kristus. Gereja harus melakukannya bahkan sampai sekarang ini, sampai Ia datang. Itu bisa dibaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 32, Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Jadi ketika kita melakukan perjamuan suci, kita mengingat tentang kedatangan Kristus. Kemudian nilai praktis dari doktrin kedatangan Kristus adalah yang ketiga, doktrin kedatangan Kristus menantang orang percaya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Jadi doktrin kedatangan Kristus menantang orang-orang percaya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa saudara? Karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Ya, sewaktu-waktu Yesus akan datang. Dia datang secara tiba-tiba. Nah, itu dapat dibaca dari Matius 24 ayat 42 sampai 44. Matius 25 ayat 13, Lukas 21 ayat 34 sampai 36 ya. Kemudian nilai praktis dari kedatangan Kristus yang keempat, doktrin kedatangan Kristus menantang orang percaya untuk yang pertama, penuh dengan minyak Roh Kudus dan berjaga-jaga untuk kedatangan Kristus sang mempelai pria. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan yang kedua,
Menantang orang percaya untuk apa? Setia dan menggunakan talenta yang telah Tuhan berikan kepadanya, di mana dia akan memberi pertanggungjawaban pada saat Yesus datang kembali yang kedua kali. Matius 25 ayat 14 sampai 30, Lukas 19 ayat 11 sampai 27, 2 Korintus 5 ayat 10 sampai 11, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 15. Yaitu adalah nilai praktis dari kedatangan Kristus. Nah, nilai praktis dari kedatangan Kristus yang kelima. Doktrin kedatangan Kristus menguatkan orang percaya pada saat-saat pencobaan dan aniaya. Dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 37, 2 Timotius 2 ayat yang ke-12, Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Nah, saudara sekalian, ketika saudara mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, mengalami aniaya karena Kristus, saudara bisa bertahan. Karena apa, saudara? Karena saudara punya pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali dan akan memberikan janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu membuat orang bisa tahan ketika menderita karena Kristus, tahan dianiaya seperti para martir. Mereka bahkan memberikan nyawanya karena ada pengharapan dalam kemuliaan yang dijanjikan oleh Yesus pada saat dia datang kedua kali. Kemudian nilai praktis dari kedatangan Kristus yang keenam, doktrin kedatangan Kristus berfungsi juga sebagai peringatan atas orang-orang yang tidak percaya. Jadi saudara sekalian, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10 bisa dibaca di situ, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jadi untuk orang-orang yang tidak percaya merupakan suatu peringatan agar mereka bertobat sebelum Yesus datang kembali, sehingga mereka boleh beroleh keselamatan. Jadi bagi orang percaya, doktrin kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu menguatkan, itu mendorong, itu menjadi harapan dari orang percaya untuk senantiasa berjaga-jaga berdoa, untuk senantiasa boleh hidup suci. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, menjadi suatu peringatan bahwa Yesus datang kembali, dan kalau tidak bertobat, maka dia akan dihukum dan dihakimi. Nah, nilai praktis dari kedatangan Kristus yang terakhir, yang ketujuh adalah doktrin kedatangan Kristus akan melengkapi apa yang sudah dimulai dalam kedatangan yang pertama. Jadi Yesus 2 kali datang ke dunia ini. Yang pertama, dia datang sebagai bayi, yaitu di Bethlehem, kota Daud. Kemudian kedatangan yang kedua sebagai raja di atas segala raja dalam kemuliaan. Nanti akan datang kembali. Dan dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai hakim di atas segala hakim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah 7 nilai praktis dari doktrin kedatangan Yesus. Kalau kita sudah mengerti dan mengetahui kedatangan Kristus, apa nilai praktisnya? Sudah saya uraikan, dan saya harapkan Bapak Ibu boleh lebih sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Karena Yesus Kristus pasti datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua boleh bersiap-siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tidak akan ditinggalkan, tetapi sungguh-sungguh Tuhan, setiap janji firman-Mu akan dipenuhkan atas diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.